Bisa-bisanya dia inget si Fadel nyelamatin nyawanya di UK, tapi dia ngelupain kalau nyawa dia itu ya dari pertaruhan nyawa ibunya. Kok bisa dia lupa kalau ibunya itu bertaruh nyawa untuk memberi dia nyawa? Hola netizen yang tercinta, Loli anak Nikita Mirzani dikabarkan balikan dengan Fadel Bajide. Kabar tersebut jadi sorotan netizen yang berbakti di media sosial belakangan ini. Belum lama ini, Loli membagikan Instagram story berisi curahan hatinya tentang sosok Fadel yang begitu bermakna dalam hidup dia. Hubungan cinta di antara mereka sudah berjalan setahun 2 bulan dan menurut Loli, cobaan itu pasti ada. Namun, dia bisa melewatinya karena bersama Fadel. Kebaikan Fadel selama ini ternyata sangat bermakna di mata Loli. Banyak orang tidak tahu kebaikan apa yang sudah dilakukan Fadel, tapi Loli menjamin sangat banyak dan itu yang membuatnya semakin bangga dengan Fadel. Sebelumnya, Loli pernah dikabarkan putus dengan Fadel pada akhir 2024. Alasan putus saat itu karena masalah keluarga. Aku hanya mau bilang terima kasih ya. Terima kasih banyak karena kamu sudah nyelamatin nyawaku waktu di UK dan menjadi begitu banyak peran di hidup aku. Aku nggak akan bisa hidup sampai sekarang kalau nggak ada kamu di sisi aku. Karena hanya kamu yang tahu semua cerita dan situasi yang selama ini aku lalui dan hadapi di hidup. Tapi kamu tetap memilih untuk ada di samping aku dan tetap jagain aku walau kamu pun ikut diserang dan dibenci hanya untuk aku. Gak kerasa kita sudah mau 1 tahun 2 bulan. Ada begitu banyak rintangan, fitnahan, cacian, cobaan yang kami lalui bareng. Aku bangga dengan kita karena sudah berhasil melewatinya bersama hingga sekarang. Aku beruntung punya kamu dan aku cinta kamu sayang. Ya, begitulah tulis Loli di Instagram story-nya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumpah ya, di video ini tuh gue bukan ngetawain Loli, nasibnya Loli, mau dia ada urut masalah apa sama ibunya, sekeos apa keluarga dia. Cuma lucu aja cara dia ngegiring opini, cara dia megang kendali netizen yang dia tahu tuh netizen tuh kayak gampang banget, kadang iba, kadang kesel, tapi ujung-ujungnya kita tuh tetap kayak kasihan gitu loh, karena dia tuh cewek, masih remaja, terus hidup sendiri dan sekarang hidupnya sama Fadel lagi gitu. Kayak gue lucu aja sih, bukan bermaksud gue ngetawain nasibnya ya, cuma kayak Loli. Terus yang lebih lucu lagi tuh netizen tuh kayak pada ngebelain Loli di akunnya Nikmir. Terus Nikmir bilang, lihat aja itu anak tuh bakal ngecewain blablabla. Dan lihat dia foto sama Fadel selfie manyun tuh kayak nantangin kan. Gue tuh gak ngetawain Loli sama sekali, tapi gue ngetawain ya euforianya aja, ngerti gak sih? Kayak ya seru banget. Oh my god, berita terbaru datang dari Loli lagi, ya ampun. Aku hanya mau bilang makasih ya. Makasih banyak karena kamu telah nyelamatin nyawa aku. Fadel bilang gini, makasih juga lol, kamu sudah transfer ke aku. Bucinya nggak ketulungan ya, antara bucin dan rada-rada. Ya ampun Loli, kau ya, aduh. Lol, gua paham bener sih, di umur segitu, di umur 17 tahun si Loli ya kan, udah kena semburan lendir, ya kan, udah kena gitu sama si Fadel, jadi susah ngelupain, jadi bucinya nggak ketulungan. Walaupun udah dipukulin ya, transfer terus. Ini ada salah satu temennya yang mengatakan si Loli diancem lah. Loli baru update story di IG, jadi mari kita review karena jujur gua cukup gregetan ngebaca ini ya. Nih dia bilang, aku hanya mau bilang makasih ya. Makasih banyak karena kamu udah nyelamatin nyawaku waktu di UK dan menjadi begitu banyak peran di hidup aku. Tunggu. Di sini jujur gue bingung banget ya sama si Loli ini. Bisa-bisanya dia inget si Fadel nyelamatin nyawanya di UK, tapi dia ngelupain kalau nyawa dia itu ya dari pertaruhan nyawa ibunya. Kok bisa dia lupa kalau ibunya itu bertaruh nyawa untuk memberi dia nyawa, untuk melahirkan manusia baru. Aduh. Terus katanya menjadi begitu banyak peran di hidup aku.
Yang menjadi begitu banyak peran di hidupmu itu ibumu Loli. Nggak selain jadi ibu, dia jadi bapak juga, jadi koki juga, masakin kamu, jadi bodyguard juga, jagain kamu. Yang menjadi begitu banyak peran di hidupmu itu emakmu, bukan si Fadel. Nah udah, kita baca lagi lah ya. Aku nggak akan bisa hidup sampai sekarang kalau nggak ada kamu. Nah, kamu nggak akan bisa hidup, nggak akan bisa lahir kalau nggak ibumu yang ngelahirin, ibumu yang bertaruh nyawanya. Orang ngelahirkan itu bisa jadi meninggoy loh Loli. Nggak selalu mulus kayak di sinetron, oe, terus ibunya hidup, terus ngegendong anaknya nyusui. Nggak selalu. Kadang-kadang ibunya meninggoy juga. Jadi kamu sekarang ada hidup ini bukan karena Fadel, karena ibumu. Terus lagi ya. Hai, udahlah kalian lanjutin lah. Udah males aku bacanya, udah kayak muak. Pada intinya, manusia itu ujian terberat itu hanya ada 3. 1, dirinya sendiri. 2, orang tua. 3, anaknya. Itu sangat berat. Tapi kita kembali lagi ya ke diri kita. Kalau sebelumnya kita diperlakukan tidak baik sama orang tua kita cukup hormati. Karena apa ya, nggak semua keinginan orang tua anak bisa turuti ya. Tapi cukup hormati, gitu aja. Jangan dilawan yang gimana-gimana, karena bagaimanapun nanti kamu tetap yang salah gitu. Memang ada yang namanya istilah anak durhaka kepada orang tua, tapi begitupun nggak semuanya. Kadang juga ada orang tua yang berdosa sama anaknya. Contoh, orang tua yang membuang anaknya, yang hanya sekedar kasih sayang orang tua ke anaknya itu nggak cukup hanya sekedar materi, nggak cukup. Jadi kalau kamu merasa aku punya uang, aku bisa beli ini beliin itu untuk mengganti kasih sayang, itu nggak cukup. Jadi nanti suatu saat kalau anakmu itu salah pergaulan atau salah didikan, bergaul dengan orang yang salah, itu kembali lagi yang dipertanyakan dirimu gitu loh. Sebagai orang tua itu wajib meluruskan atau mendidik anak. Tapi kalau anaknya sudah susah, tapi tetap aja dia anak kita gitu, bukan keluar dari pohon pisang, dia gitu. Nah terus gini, orang tua itu nggak harus kita turutin kemauannya, tapi sesekali 2 kali ya itu harus dituruti. Tapi kalau untuk keinginan yang tidak baik ya jangan dituruti gitu, cukup dihargai, dihormati, karena bagaimanapun dia tetap orang tua yang melahirkan kita. Gini, karena kembali lagi ya, karma itu nggak bakalan jauh, pelan tapi pasti. Paham nggak? Yang namanya karma itu apa yang kita lakukan di waktu muda kita, terus apa yang kita berikan untuk membesarkan anak kita, itu nanti akan ditagih oleh waktu ya. Walaupun orang lain nggak tahu, yang tahu hanya Allah dan Tuhan. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Karma itu pasti gitu, pasti berjalan walaupun pelan tapi benar apa adanya gitu. Contoh ya, orang yang membesarkan anaknya itu menggunakan uang yang mungkin kamu nggak nyuri gitu, tapi kamu dapatkannya itu dengan menyakiti hati banyak orang, kurang berkah. Itu nanti akan kena karma loh. Bisa jadi anakmu sendiri yang membalaskan karma itu ya. Itu pasti ya kan, karena akan menuntut gitu. Waktu itu akan menuntut ya kan, pelan tapi pasti gitu loh. Terus ya intinya akan dipertanyakan nantinya melalui karma. Contoh gini, gak usah jauh-jauh. Ada di tempat aku dulunya keluarganya itu, dan salah satunya juga bapak tiri saya almarhum itu dulu waktu keluarganya dia kehilangan kemalingan TV, yang dituduh secara langsung itu bapak tiri saya. Kalau saya ingat 22 tahun atau 23 tahun yang lalu, aku tuh sakit hati langsung, padahal nggak ada bukti. Nah, nggak nyampe 3 tahun, Allah itu langsung membuka semuanya. Ternyata malingnya itu bukan siapa-siapa, ketangkeplah dia. Ternyata yang suka maling TV, maling ayam, maling apa, orang itu. Nah, padahal almarhum itu dulu pernah mengatakan yang maling tuh ini. Sedangkan yang dituduh kayak almarhum itu, karma itu kan berlaku ya. Almarhum itu bekerja sama Intel sama polisi, bahkan punya kartu
anaknya. Nah terus sekarang setelah 23 atau 22 tahun yang sudah berlalu, karma itu menagih, menuntut kepada keluarga orang itu yang dulu semena-mena sama orang. Sekarang cucunya dia dikatain sama orang itu maling, bahkan dikatain tahanan luar. Mereka orang kaya, mereka nggak terima. Tapi nyatanya itu karma akan kembali ke dia gitu loh, pelan tapi pasti gitu loh. Begitupun apa yang kau berikan makan kepada kamu, makan dari uang apa, kamu berikan makan anakmu dari uang apa, nanti sekian tahun karma itu akan menuntut kepada kamu, bisa melalui anakmu sendiri atau melalui orang lain. Tapi ketika orang lain tidak bisa melumpuhkanmu, yang akan melumpuhkanmu siapa? Darah dagingmu sendiri. Itu pelan tapi pasti. Mau kamu bilang enggak, tapi karma itu pasti, karena buah itu jatuh nggak bakalan jauh dari pohonnya. Kalaupun sekarang kamu udah baik, terus sekarang anakmu, keturunanmu kok jahat, nggak nurut ini dan itu, kamu harus berkaca kembali ke masa lalumu. Dulu kamu kayak gitu nggak orangnya? Kalau dulu kamu kayak gitu, ya sekarang kamu harus terima. Berarti anakmu itu gambaran dirimu di masa lalu. Thank you. Semoga kita dalam lindungan Allah, lindungan Tuhan dimanapun berada. Didik anak-anak kita dengan baik ya. Thank you. Jangan egois.